Oke, nanti kalau misalnya kalian ada yang mau nanya atau ada yang kurang jelas atau apapun itu langsung tanya aja di kolom chat ya. Soalnya kalau misalnya Ryzen atau apa itu aku kurang lihat soalnya aku lagi share screen atau bisa langsung bersuara ya. Biar langsung ini aku jelas juga. Oke, siap ya. Oke, siap gak nih? Coba seseorang tolong konfirm ke aku dong kalau dia siap apa enggak di kolom chat ya. Siap gak nih? Oke, sip. Oke, kita mulai ya dari nomor em, ini kan 45 sosiologi. Oke, kita mulai dari nomor 46 nih. Dari soal yang aku udah share itu tadi di grup. Oke, nah kita bakal bahas eh, 15 46 60 iya 15 soal ekonomi dari UTBK tahun 2018. Oke. Nah, terus kita masuk ke nomor 46 ya ini. Oke. Nah, gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh sistem ekonomi pasar. Oke. Coba ada berapa sistem ekonomi sih yang kalian tahu gitu sebelum bahas ke inti soalnya? Ada berapa ya? Ada pasar, terus ada sistem ekonomi terpimpin sama liberal kan? Pasar, terus terpimpin sama Pancasila kan? Itu ada tiga. Nah, sedangkan yang di sini yang dibahas adalah sistem ekonomi pasar. Oke. Nah, kalau sistem ekonomi pasar kan ini ciri-cirinya ini ya dia bebas bebas marketnya gitu berdasarkan persaingan. Oke. Nah, terus yang di situ ditanya dia kalau barangnya semakin langka gimana tuh? Oke. Anyone ada yang mau jawab sebelum aku bahas nggak? Nebak-nebak dulu. Bebas. Kalau misalnya salah ya nggak apa-apa namanya juga baca. Oke. Oke. C apakah benar C? Harga barangnya semakin meningkat. Benar sih. Oke. Tapi kita ya benar sih jawabannya benar. Oke, coba. Kalau misalnya A, kualitas barang semakin baik. No, belum tentu ya. Kalau barang semakin langka, dia belum tentu kualitas barangnya semakin baik. Contoh barang semakin langka kayak apa ya? eh, Mobil antik atau mobil-mobil koleksi tahun 60-an. Itu kan barangnya langka. Langka karena mungkin udah keterusan manusia gitu. Tapi apakah barang tersebut menjamin berkualitas baik kan enggak ya? Berarti A salah. Terus kalau B kualitas barangnya semakin jelek. Ini juga salah ya dia eh, apa asumsinya salah. Oke, nah jadi kalau di ekonomi itu ada yang namanya ini untuk sekedar pengetahuan doang sih. Fallacy assumption apa apa gitu. Ini tuh asumsi yang salah gitu atau logika yang salah. Tuh, bener ya C ya, karena kan ini eh, barang yang semakin langka, ya maka harga barangnya itu meningkat gitu. Karena kan kita bisa jelasin pakai kurva permintaan penawaran sih sebenarnya. Jadi gini,
Kalau barangnya langka, itu kan berarti ini ya, dia ke sini lah, anggaplah ke sini ya, ke kiri kan dia, ke sini di sini. Berarti anggaplah supply-nya yang turun gitu, misalnya ke sini. Barangnya naik kan, barangnya, sorry, harganya naik kan. Dari sini, di titik ini, ke sini kan, naik ke sini gitu. Gitu. Jadi C bener ya. Kalau yang D, munculnya barang-barang substitusi, ini nggak pasti karena kalau dia langka, ya contohnya tadi mobil antik tadi, emang mobil mobil antik atau mobil kuno itu udah pasti ada barang substitusinya ya, kan nggak kan. Eh, Kayak substitusi pengganti dari mobil antik ya apa ya, ya susah nemu juga kan gitu. Jadi nggak pasti D. Yang E juga munculnya barang-barang komplementer, ini juga salah. Jadi benar ya 46 C. Oke, aman. Boleh aku lanjut nggak ke nomor selanjutnya? Eh, Tolong konfirm di kolom chat ya. Oke, nomor 47 atau nomor 2. Keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksi. Oh, meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak. Ini tuh kayak suruh nentuin gini loh. Dari opsi-opsi yang ada, kita tuh harus menentukan mana situasi yang menggambarkan pernyataan di soal ini gitu. Anyone ada yang mau nebak dulu nggak? Coba. Wow. Oke, coba ya. Dia kan meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan, berarti Q-nya naik ya. Q keseimbangan naik, tapi harganya tetap. Oke. Uh, Misalkan dia ini ya, meningkatnya jumlah barang, berarti si iya sih kayak kuncinya itu dia proporsinya sama gitu. Timbang pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubah harganya. Iya. Oke. Jadi kalau kita misalnya A, kalau A adalah peningkatan permintaan dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama. Ya, enggak apa arahnya enggak sama gitu loh kan. Akan peningkatan permintaan masa dia ke sini. Kalau peningkatan permintaan berarti dia di sini. Terus penurunan penawaran. Ya, harganya naik kan. Jadi A salah. Kan kita cari harganya enggak berubah gitu. Salah. Terus kalau yang B, penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama. Ini okay. Penurunan permintaan dan peningkatan penawaran. Kalau penurunan permintaan, berarti kan ini ke sini ya. Set, terus, oke. Nah, penurunan permintaan kan dia ke sini ya. Si demand-nya ke kiri bawah. Terus kalau peningkatan penawaran berarti supply-nya ke kanan bawah kan. Set. Jadi dia di sini kan harganya turun. Berarti B itu salah. Kalau C, penurunan permintaan dan penawaran. Gimana tuh kalau yang C? Penurunan permintaan dan penawaran. Ini nggak dijelasin proporsinya ya, tapi coba kalau kita asumsi dulu. Penurunan permintaan. Berarti demand-nya ke kiri bawah ya. Terus penawaran juga turun. Berarti ke kiri atas. Oke, dia harganya kemungkinan bisa sama. Oke, tapi kan di sini nggak diomongin gitu loh proporsinya seberapa gitu. Jadi kita belum bisa nebak. Jadi C itu salah ya. Yang D juga begitu. Ini nanti harganya bakal tetap tapi nggak disebutin proporsinya seberapa gitu. Apakah sama atau lebih besar yang mana gitu. Jadi yang benar ya E. Gitu. Oke. Nomor 47 aman. Ada yang ingin ditanyain nggak terkait nomor 47 ini? Oke.
Sebenarnya kalau ini sih, selain analisis kurva gambar-gambar kayak gini, ada analisisnya pakai tabel, apa pakai kolom-kolom kayak gini. Bentar aku gambar di mana ya? Oke, di sini aja deh. Misalkan nih, price naik, terus key-nya turun. Ini tuh dampaknya ke supply sama demand. Sorry, kebalik. Harusnya ini S ya. Ini S. Ini demand. Terus ini P sama Q-nya gimana gitu. Jadi gini pakai kolom ini biar lebih gampang analisisnya daripada gambar kurva-kurva kayak gini gitu. Jadi misalnya gini nih. Kalau S naik apa dampaknya terhadap P sama Q. Kalau misalnya S naik ini asumsinya D-nya nggak berubah ya. Jadi di sisi supply-nya doang yang naik itu. Misalnya S-nya naik. Kalau S-nya naik berarti P-nya ngapain? Price-nya naik apa turun? Turun apa naik kayak price-nya, harganya. Kalau misalnya penawaran itu naik, supply-nya naik, maka dia dampak terhadap P sama Q-nya gimana? Ayo. P-nya ya turun kan? Iya nggak tuh, P-nya turun. Iya, P-nya turun. Q-nya naik kan? Sedangkan kalau misalnya demand-nya turun, kalau demand turun kan berarti harganya turun kan? Terus Q-nya turun kan? Karena kan ke geser ke kiri bawah dia. Jadi kesimpulannya apa? Kalau misalnya ada soal yang ditanya ketika ada penawarannya naik terus permintaannya turun, itu dampak terhadap harga keseimbangan sama kuantitas keseimbangan gimana itu? Jadi jawabannya adalah dia P-nya bakal turun, tapi Q-nya ambigu gitu. Karena kan ini P-nya turun kan, kedua ini turun. Tapi Q-nya kuantitasnya bisa naik atau bisa turun tergantung proporsinya gitu. Kalau misalnya di soal ini nggak disebut proporsi, maka jawabannya ini P-nya turun, Q-nya ambigu gitu. Q naik, ya itu buat yang S ya. Nah, ada yang bingung nggak? Aku ngambil kesimpulan tadi di kolom ini. Ada yang kebingungan nggak? Kalau misalnya ada yang kebingungan, aku jelasin perlahan-lahan. Mungkin bisa di kolom chat ya. Oke, misalkan gini. Oke, aman ya. Misalnya gini ya. Aku sih analisis yang di sudut yang ini, sudut pandang S-nya naik. Kalau S-nya naik, dia kan berarti ke sini kan, ke kanan bawah, set gitu. Untuk analisis satu sudut pandang yang di sini, yang S naik ini, kita abaikan demand-nya dulu gitu loh. Jadi kan dia S naik, kan ke kanan bawah kan sini. Berarti kan dia Q-nya nambah dong. Ya kan, tanya di sini jadi ini Q naik, terus P-nya turun kan. Ya udah, ini masuk ke analisis yang dari sudut pandang S-nya naik ini, terus analisis yang di demand-nya turun gitu. Ya udah kita cuma analisis di demand-nya doang gitu. Kalau misalnya demand-nya turun kan berarti ke sini kan set gitu. Berarti kan ini kayaknya turun, P turun kan. Tuh masukin ke analisis ini gitu. Jadi kalau ini namanya analisis parsial ya. Gitu. Jadi analisis parsial ini bermanfaat untuk membuat kesimpulan keseluruhan gini gitu biar cepat. Bingung Kak, kok nggak sesuai HK apa? Nggak sesuai hukum dasarnya ya, Kak? Hukum dasar yang gimana tuh? Maksudnya gimana coba lulu ya tadi? Yang mana? Kenapa P-nya turun? Kenapa P-nya turun? Yang S-nya naik atau demand-nya turun ini? Kan gini, gini ya. Set, set. Diangkat. Oke, ini kan D, ini S. Ngerjain iki loh. Ini Q1 kan. Nah, misalnya D-nya turun nih. D-nya turun ke sini.
turun kan ini D1, D2, iya kan? Keseimbangan yang baru kan ada di sini nih. Ini kan berarti keseimbangan yang kedua kan. Q-nya geser ke kiri kan, berarti Q turun dong. Ya kan? Terus harganya gimana? Harga awalnya kan segini ya di atas ini. Terus setelah D-nya turun kan ke sini kan, P-nya turun. Berarti Q turun sama P turun kan. Gitu. Ya logikanya gini aja sih. Misalnya kalau pertamanya tuh permintaannya banyak gitu, banyak orang yang beli. Contohnya Desa Penari ya, kakak Desa Penari itu kan tiketnya ludes terus tuh. Eh, masih booming kan ya filmnya gitu kan. Kalau cek di Tix ID itu harganya masih mahal ya, 50.000 60.000 gitu. Nah terus kayak udah selang sebulan mungkin atau 3 minggu gitu kan, lama kelamaan orang udah ini kan, udah banyak yang nonton dan pasti udah banyak yang jenuh juga gitu kan. Nah maka dari itu pasti logikanya ini kan, jumlah jumlah tiket yang dijual pun yang terjual pun menurun dan harga tiket KKN tadi itu kan menurun kan. Logikanya kayak gitu sih. Kalau demand turun berarti kan P naik gitu. Oh, bentar. Oh, kayak ini ya, hukum dasar permintaan, hukum 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 permintaan, hukum penawaran. Nah, kan gitu. Ini ya berbanding terbalik itu maksudnya ketika ini, ketika P turun maka demand-nya itu naik gitu kan. Kalau misalnya P P turun maka S-nya turun gitu kan. Ini hukum dasarnya kan gini. Iya kan yang dimaksud. Nah, tapi kan ke apa? Kebalik gitu loh. Ini kan P-nya duluan yang di sini gitu. Sedangkan kalau yang kita analisis kan, kalau kita yang analisis kan dia D naik, maka apa dampaknya terhadap P gitu loh. Ini kan P-nya dulu yang di sini gitu. Hukum dasarnya gitu, jadi nggak boleh dibalik-balik gitu. Gimana? Apakah udah nyambung apa gimana coba? Lulu udah jelas belum? Adik aku. Ih, ih, Oke. wes. Ada aku. Nah, jadi gitu ya, apa? Kalau hukum dasar kan dia pertama main faktornya P ya. Dilihat dari kalau harganya turun tuh maka D sama S tuh gimana gitu kan. Tapi kan di sini kita lihatnya kalau D-nya naik gitu loh. Gitu. Jadi jangan di apa? Tidak bersifat kausalitas gitu loh. Bukan elastisitas hilang sih, itu beda lagi, beda lain cerita. Ini cuman kalau ya tadi itu ilustrasi KKN, penjualan tiket KKN itu. Kalau misalnya permintaan naik, maka tuh apa dampaknya terhadap harga gitu. Kalau hukum dasar kan dia analisis dampak harga terhadap demand sama supply-nya kan gitu. Oke. Wow, coret-coretan semua ya. Aku lanjut ke nomor 48 ya. Hmm. Aman kan ya, boleh lanjut aku? Oke, nomor 48. Jika barang X merupakan substitusi dari barang Y, nilai elastisitas silang antara barang X dan barang Y adalah, gampang nih. Coba tebak. Kata kuncinya ada di sini. Yes, benar. B ya. Kalau substitusi itu positif. Kalau komplement itu negatif kan. Oke, aman ya nomor 48. Kalau EC tak terhingga ini enggak ada ya, ini D itu ngecoh doang. Oke. Nomor 49. Fungsi produksi menunjukkan
Coba tebak, ada yang bisa nebak dulu nggak? Oke, ada. Ini jawabannya mana nih? Ada D, ada yang B ya. Ada yang D, ada yang B. Gitu. Oke, coba apa lagi nih? D semua ya. Oh, tapi ada juga yang B sih tadi. Oke, fungsi produksi itu kan kayak gini ya. Aku ambil dari yang ini deh. Misalnya kan gini, F. Aduh, fungsi kos gitu ya. Ini fungsi kuantitas gini. Oh, gitu. Atau gini deh. Eh isol ya. W kali L. W kali L. Kali K. Ini tuh dia dari uh, iso keseimbangan produksi. Keseimbangan produsen. WKL tambah. Oke, sebenarnya ini nih hubungan antara biaya dan output. Pengaruh penggunaan input terhadap output. Bentar. Ya, aku pakai analisis ini, Deng. Uh, fungsi hukum law of diminishing marginal return ya, yang David Ricardo. Kan dia gini ya. TP ini TP terus ini ada MP-nya kan ya. Ya ini MP gitu. Sedangkan yang di sini ada terus turun ini key, ini input labor. Oke, ini kan kurva produksi ya kan kurva produksi. Ini kan si Q ini dia dipengaruhi oleh L kan atau labor. Labor itu tenaga kerja. Tenaga kerja ini berperan sebagai apa? Input kan, tenaga kerja berperan sebagai input. Nah, dia ketika ini nih, ketika pertama-tama ini di sini dia masih apa? Belum tercipta LDR kan karena TP-nya masih bersifat naik gitu. Dia bersifat LDR ding, tapi TP-nya masih naik gitu. Setelah dia TP-nya max, MP-nya adalah sama dengan 0 gitu. Terus karena dia tetap memproduksi terus nih, tetap memproduksi terus, sedangkan tenaga dia gini, dia fixed inputnya tetap, tapi labornya itu ini loh ditambah-tambah gitu terus. Maka dari itu total production-nya itu menurun karena gini misalnya ada 100 komputer gitu di sebuah pabrik. Nah, tapi si perusahaan itu tuh ngerekrut tenaga kerja terus gitu loh. Jadi misalnya tenaga kerjanya udah nyampe 200 gitu. Kan nggak efektif kan, ada orang yang nggak gawe gitu. Ada orang yang nganggur gitu kan. Maka dari itu total produksinya itu menurun lama-lama gitu. Yaitu ini namanya hukumnya LDR, Law of Diminishing Marginal Return. Nah, itu kan berarti tingkat tingkat produksinya terpengaruh oleh ini kan input ini labor, atau ya pengaruh penggunaan input terhadap output deh boleh gitu. Karena kan apa labornya itu ditambah terus tapi input fixednya itu nggak berubah gitu loh, atau tetap nggak ditambah gitu. Jadi ya key-nya lama-lama turun gitu atau TP-nya lama-lama turun gitu. Karena kan di sini key ini sama dengan total production gitu. Jadi D ya. Nah, buat tadi yang jawab B, kalau B ini dia fungsi cost atau fungsi sorry. Tadi emang ada jawab B ya? Kayaknya enggak deh. Kalau yang B ini fungsi penerimaan berarti, kalau yang A fungsi cost karena dia biaya sama output gitu. Oke, 49 aman ya berarti. Oke, aman kan ya 49? Oke.
Kayak aku nomor 50 ya. Salah satu ciri perusahaan yang beroperasi dalam jangka pendek. Nah, jangka pendek nih. Coba tebak dulu apa? Kalau jangka pendek, dia tuh ciri-cirinya ini masih punya input, malah. Nah, masih punya input ini, masih punya input yang fixed atau tetap ya, masih punya ini gitu. Jadi ada input fixed, ada input variabel. Tapi kalau di jangka panjang, dia tuh semua inputnya bersifat variabel. Gitu. Oke, apakah C? Biaya tetap rata-rata tidak berubah ketika output. Oke, kita analisis satu-satu ya. Kalau misalnya A, dalam jangka pendek, biaya variabel tidak berubah. Bisa aja dong, karena kan dalam jangka pendek, variabel lagi kan. Jadi ya biaya variabel itu emang berubah terus kok. Nggak peduli dia jangka pendek atau jangka panjang, dia pasti berubah. Karena kan tergantung ininya kan, apa mau produksi berapa gitu. Makanya salah ya. Yang B, biaya total sama dengan biaya variabel jangka pendek. Not salah kan ya, karena kan biaya total masih ada si input visit ini kan, jadi B ini salah. Yang C, biaya tetap rata-rata nggak berubah ketika output bertambah. Biaya tetap rata-rata, berarti kan ini AVC ya, tidak berubah ketika output bertambah. Jangka pendek, kayaknya bukan C sih. Ya enggak sih, bukan C dong. Soalnya kan biaya biaya tetap rata-rata. Bentar. Kalau misalnya yang biaya tetap total. Biaya tetap total. Nah ya, ini kan biaya tetap total gitu. Berarti kan ini kan cuma FC doang gitu. Nah, kalau FC doang atau fixed cost ya dia kalau outputnya bertambah ya bodo amat gitu. Misalnya kan jangka pendek nih. Contoh itu fixed itu apa? Misalnya apa ya? Perusahaan bakso gitu, pedagang bakso. Kan dia kayak input factor-nya tuh berupa gas, tabung LPG, gerobak gitu-gitu kan ya. Mungkin untuk 4 bulan operasional pertama, dia tuh cukup beli gas, cukup beli gerobak satu doang gitu loh. Dan gak memerlukan biaya perbaikan. Nah kan karena dia 4 bulan pertama itu kan dia tetap kan biaya fixed cost-nya itu kan tetap. Jadi biaya tetap totalnya kan nggak berubah kan, walaupun selama 4 bulan produksi itu dia outputnya bertambah gitu. Jadi ini benar ya. Tuh. Nah, sedangkan kalau yang C ini, biaya tetap rata-rata nggak berubah ketika bertambah, itu salah. Karena biaya tetap rata-rata itu berubah ya, karena kan ini tergantung juga dari sikinya ini mau ngejual berapa gitu-gitu kan. Terus biaya variabel rata-rata selalu menurun ketika bertambah. Apakah benar yang D? Oke, aku recall kurva biaya produksi ya, yang gini. Oke, gini. Ingat loh, AFC ini dia tuh mulai melengkung meleot di sini tuh pas C-nya ada di titik minimum ya. Gitu. Dan si titik AC minimum ini pas memotong MC, begitu pun dengan AVC minimum. Oke, kalau yang D, opsi D itu AVC selalu menurun kita output bertambah. Itu salah ya, karena kan dia setelah memotong MC dia akan naik tuh. Jadi D ini salah. Berarti jawabannya yang E. Bentar aku baru buka kolom chat ya. Aduh gimana nih? Bentar aku cek dulu pertanyaannya. Contoh input factor itu tadi udah aku jelasin ya, kayak biaya, pokoknya dia biaya tetap, biaya yang nggak tergantung dengan mau berapa dia mau ngejual gitu. AFC kah? AFC itu average fixed cost atau biaya biaya tetap rata-rata biaya tetap gitu.
Itu jangka pendek kurva yang ada VC, TC sama FC kan Kak? Iya. Eh, itu jangka pendek kurva yang ada VC, TC sama FC kan Kak? Benar ya ya. FC masih ada di jangka pendek karena kalau di jangka panjang itu udah nggak ada FC. Input variance itu contohnya biaya biaya tiap bulan itu selalu sama. Iya benar. Biaya tetap rata-rata AFCK, iya benar. Biaya tetap rata-rata alias AFC itu perlu dibagi Q nggak sih? Jadinya bukan C. AF, maksudnya itu perlu dibagi Q nggak sih? Kan AFC gini ya. Untuk alsen ya, AFC berarti kan FC per Q. Iya benar, perlu dibagi. Ini perlu dibagi Q ya, karena kan buat nyari AFC-nya. Jadinya bukan C. Oh iya benar, tadi yang opsi C tadi ya. Kak, ini bisa pakai konsep VC dipengaruhi Q, VC tidak dipengaruhi Q, enggak Kak, tanpa melihat jangka pendek dan jangka panjang. VC dipengaruhi, iya benar, karena kan gini, VC itu kan, dia kan dipengaruhi oleh ini kan, fungsinya kan misalnya gini, 5Q gitu kan, karena kan si yang jadi variabel penentu biasanya VC atau variabel cost ini kan, berapa dia mau memproduksi Q gitu. Iya, iya benar. Tanpa melihat jangka pendek dan jangka panjang. Iya, karena kan variabel tuh ada di jangka pendek sama jangka panjang gitu untuk Surya. Oke. Pertanyaannya udah aku jawab semua ya sampai Zuru tadi. Berarti untuk nomor berapa ini? 50 aman kan? Gimana 50? Oke. Aku lanjut ke nomor 51. Wow, akuntansi ya. Nah nih, oke, kita perlu teliti ya. Tulis semua yang diketahui. Dari hasil penghitungan stok opname yang persediaan di gudang diperoleh nilai apa ini? Masih easy. Iya siap. Siap. Emang sih masih enak banget. Kalau akuntansi ini sebenarnya enak-enak semua sih ekonomi itu. Dari hasil perhitungan stok opname persediaan di Buda diperoleh nilai persediaan sebesar 25 juta. Ini stok opname ya. Aku tulis gimana ya? Bentar. Sini aja deh. Ketika jadi biar enggak. Bentar. Sini deh. Ya. Stok opname-nya kan 25 JT. Iya, anjir nggak kelihatan. Bentar. Sini aja deh, tapi ntar aku pindah. Nah, terus tuh ada konsinyasi 2 juta. Terus EVB shipping point ya nih, EVB shipping point. Wait, kok burung? Nah, FOB shipping point, dia tuh belum tiba di gudang perusahaan sebesar 1.500.000. Berarti kan 1.500.000 ini jadi hak perusahaan atau belum? Kan FOB shipping ya, FOB shipping point. Nah, dia tuh belum tiba di gudang perusahaan gitu. Kayak gini, aku jelasin konsepnya ya. Aku gambar di mana ya? Sini aja kali ya. Gini. Kok miring? Sumpah bener. Gini deh. Ini FOB shipping point. Di sini FOB destination. Kan kalau FOB shipping point ini kan dia sudut pandangnya pembeli kan. Kalau FOB destination ini dia penjual. Gini, maksudnya FOB shipping point sama FOB destination point ini gini. Misalnya kamu pembeli dan kesepakatan transaksi pembelianmu itu tuh FOB shipping point. Jadi ketika barang udah keluar dari gudang penjual, misalnya di sini ya, ini barangnya nih, titik ini, dia udah keluar nih dari grup penjual, maka dari sini tuh ini tuh udah jadi hak kamu gitu loh, udah jadi kepunyaan kamu gitu, walaupun barang ini belum masuk ke
ke rumah kamu gitu atau ke gudang kamu. Misalnya ya ketika kamu beli Shopee, ya nggak sih kalau beli Shopee itu, misalnya gini kalau beli barang di Shopee ya, biar aku nyari cesan aku dulu. Oke. Kita beli barang di Shopee, kan ini barangnya itu udah keluar dari gedung penjual kan, udah keluar dari gudang penjual. Tapi kan dia misalnya belum masuk ke gudang pembeli kamu gitu. Itu kan kamu belum menyetor uang ke penjualnya kan. Dan kamu pun bisa memantaunya itu terus loh, dan kamu pun bahkan bisa mengembalikan atau membatalkan transaksi tersebut kan gitu. Ya karena kamu udah bayar gitu. Gitu. Jadi FEB Shipping Point itu ini sudut pandangnya dari pembeli gitu. Nah, kalau FEB Destination ini tuh sudut pandangnya dari penjual. Jadi misalnya barang baru keluar dari gedung penjual. Nah, terus sampai sini nih, sampai di titik ini, dia hampir masuk ke gudang pembeli, tapi belum masuk ke gudang pembeli, tapi hampir. Nah, jadi walaupun belum masuk ke gudang pembeli, ini tuh masih haknya penjual, gitu. Hak penjual. Haknya penjual. Bentar aku nge-charge dulu ya. Tadi Oke, sorry. Nah, jadi kan gitu. Jadi dilihat dari sudut pandang pembeli atau penjualnya gitu. Kalau FOB shipping itu berarti dia dari sudut pandang pembeli. Pokoknya gudang dari keluar dari gedung penjual walaupun dia belum masuk ke gudang pembeli. Artinya selama perjalanan barang tersebut udah jadi haknya pembeli gitu. Nah, kebalikannya kalau FOB destination point ya selama perjalanan sebelum dia masuk gudang pembeli itu masuk ke haknya penjual gitu. Oke, itu pengetahuan singkat ya. Nah, tadi kan dia ini FOB shipping point-nya berapa? 1,5 juta ya. Nah, karena kan ini belum tiba di gedung perusahaan ya, jadi 1,5 juta ini masih tetap masuk ke haknya perusahaan kan, karena dia pakai FOB shipping point gitu. Terus dan penjualan dan FOB destination point yang belum sampai di gudang pembeli sebesar 2 juta. Nah, ini dia penjualan dan FOB destination point yang belum sampai di gudang pembeli sebesar 2 juta. Karena ini dia destination point dan dia berperan sebagai penjual, karena dia masih ada di perjalanan ya, maka ini kan dia jadi haknya perusahaan kan, karena destination point gitu. Dia yang menanggung biaya pengirimannya kan gitu. Jadi oh ya tadi aku belum jelasin. Intinya tuh kalau FOB shipping point, FOB destination point itu tuh yang menanggung biaya ongkirnya tuh dari sudut pandang masing-masing tadi ya. Jadi kalau shipping point yang nanggung si pembelinya, makanya selama perjalanan barang tersebut tuh masih haknya si pembeli. Begitupun dengan FOB destination point gitu. Karena kan tergantung siapa yang nanggung biaya ongkirnya gitu. Kalau di Shopee kan FOB shipping point karena kan pembelian nanggung ongkirnya kan. Tuh. Yes, benar Wisnu ya. Nah, lanjut ya. Terus apa nih pertanyaannya? Berdasarkan data tersebut, nilai persediaan yang harus dilaporkan perusahaan dalam neraca adalah stok off-name 25 juta. Terus konsinyasi ada 2 juta. Nah, sebenarnya konsinyasi ini harus keluarin lo dari apa laporan keuangan kita, karena kan itu sifatnya titipan ya, jadi bukan haknya kita dong. Jadi ini hapus ya konsinyasi.
Oke. Jadi ya ini deh. Jadi yang harus dilaporkan dalam neraca dia adalah bentar. Terdapat pembelian presiden dan penjualan dari FBD point yang belum sampai di gudang pembeli sebesar FBD point ini 26. Terus nggak ada jawabannya ya. Habisnya kan 27,5 karena kan dia FBB destination point dia belum sampai di gudang pembeli sebesar 2 juta gitu. Belum sampai di gudang pembeli. Kan masih jadi haknya penjual toh ya kan penjualan. Oke. Kayaknya karena ini 27,5 juta nggak ada kan ya. Ini kayaknya aku salah kaprah deh. Di soal ini yang dimaksud dan penjualan dan FOB destination point-nya belum sampai di gudang pembeli sebesar 2 juta. Ini tuh perusahaan yang di soal ini tuh yang ngejual apa yang ngebeli ya? Kayaknya perusahaan itu cuman yang ngebeli deh. Jadi kalau misalnya perusahaan ini cuman ngebeli, jadi yang FOB destination point ini jadi hak perusahaan penjual yang gitu, bukan perusahaan yang ada di ilustrasi sini. Gitu kan, makanya si perusahaan, katakanlah perusahaan X ya, yang ada di ilustrasi soal ini, dia nggak berhak atas 2 juta ini, karena kan dia cuman membeli gitu ya. Soalnya kalau misalnya aku masukin 2 juta, nggak ada jawabannya dong. 25 tambah 1,5 tuh, ntar 26,5, 26,5 tambah 2. Ya ada yang 28,5. Sorry, ada ya. Oke, jawabannya berarti yang B ya. Oke. Karena kan ini tadi jelas-jelas ya dia ngomongnya ini terdapat pembelian, berarti perusahaan ini yang beli, terus ada penjualan, berarti perusahaan ini sendiri yang jual gitu. Ini nih maka ininya. Jadi dari perhitungan ini yang kita eliminasi itu cuma ini doang, yang barang konsinyasi ini. Karena dia bersifat titipan. Konsinyasi itu titipan. Contohnya kalau di koperasi itu kamu ngejual barang, tapi itu kamu nitip di koperasi itu loh. Itu kan bukan haknya koperasi kan kalau misalnya barang tersebut terjual gitu. Atau mungkin koperasi tersebut bisa memetik berapa persen gitu dari hasil penjualan barang konsinyasi itu. Tapi kan kalau analisis untuk soal ini konsinyasi itu dikeluarkan dari hak kita gitu. Jadi yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangannya barang konsinyasi ini harus dikecualikan gitu. Jadi 2 juta ini kita harus hapus ya gitu. Oke. 51 aman nggak? Jadi yang B ya. Kak, kok barang konsinyasinya kok nggak dikurangin sama stock of name? Oh iya, sorry. Jadi kan harusnya 25 dikurang 2 ding ya. Oke. Soalnya kan stock of name ini masih mengandung konsinyasi. Oke, thank you tadi siapa ya? Eh, thank you ya Al-Izzah Naila. Jadi kan di stock of name ini masih mengandung atau include barang konsinyasinya. Jadi kita harus mengeluarkan 2 juta ini gitu. Terus ternyata dia masih punya barang yang di perjalanan tadi itu. Jadi yang FOB ini kita masukin 1,5 tambah 2 gitu. Jadi berarti jawabannya yang 26,5 ini ding ya. Oke. Ya, konsinyasi kayak dropship ya Kak. Eh drop ya sih bener. Oh. Kan dropship itu eh, kita yang kayak beli dari agen gitu kan, terus kita cuma jadi titipannya doang, bener-bener. Oke, jadi 51 yang D. 51 aman. Oke, aman ya. Lanjut ke nomor 52. Monopolis merupakan satu-satunya penjual di pasar, sehingga ketika ia ingin menaikkan harga jual produknya, tindakannya itu dapat dilakukan monopolis ya. Coba dari satu-satu di A. Tanpa mengubah jumlah barang yang diproduksi, tanpa mengaruhi biaya total dengan mengurangi tanpa mengubah jumlah barang produksi dan tanpa mengaruhi biaya total. Oh wow. Tanpa mengaruhi biaya total rata-ratanya dengan menyesuaikan
Monopolis merupakan satu-satunya penjual di pasar, sehingga ketika yang ingin menaikkan harga jual produknya, tindakannya itu dapat dilakukan. Oke, aku pakai kurva monopoli deh. Mana ya? Kan eh, di sini deh. Kalau kurva pasar monopoli kan kayak gini ya. Eh, dia, kan dia tadi ingin apa tadi? Bisa nanti ya aku kirim setelah selesai ini biar ada coret-coretannya juga. Oke. Em, ketika yang menaikkan harga jual produknya gitu, berarti kan P-nya naik. Nah, oke, misalnya kalau monopolis kan berarti ingin MR sama dengan MC kan ya. Ini MC-nya, terus ini D, terus ini MR. Ini ya. Terus ketemu P, ketemu P. Nah, terus dia ingin naikin harganya gitu. Kalau ingin naikin harganya berarti misalnya ke sini nih, eh, ke tingkat sini lah ya. Aduh, gambarnya kekecilan banget nggak sih? Sorry sebelumnya. Misalnya ke sini ya. Ini P1, ininya P2 gitu. Ke sini gitu. Tadinya kan di sini nih P1-nya. Terus P2 P naik ke sini gitu. Nah, kalau yang ke sini yang dilakuin apa dong? Jadi kan biar pertama kan kita harus ini kan MR sama dengan MC dulu untuk nyari kuantitas hadiah laba maksimum gitu. Habis itu temukanlah titik singgungnya dengan demand-nya kan. Berarti sini tuh set. Terus gimana nih caranya kalau dia mau naikin harga? Berarti ya eh, si otomatis D-nya harus dilebarin ke atas nggak sih? Jadi kan kayak dia kayak gini nih. Eh, misalnya ke, ke sini deh. Aku gambar di sini aja deh. Misalnya dia jadi segini. Set, set. Kan naik ke sini kan P2-nya gitu. D-nya naik gitu. Eh, nah, dari opsi yang ada coba kita analisis ya. Tanpa mengubah jumlah barang yang diproduksi. Em, belum jelas ya. Coba yang B. Tanpa memengaruhi biaya total rata-ratanya. Tanpa memengaruhi biaya total rata-ratanya. Biaya total tuh berarti AC kan. Ini juga salah sih. Terus yang C, dengan mengurangi jumlah produksi di pasar. Dengan mengurangi jumlah produksi di pasar. Ini yang D, tanpa mengubah jumlah barang yang diproduksi dan tanpa mengaruhi biaya total rata-ratanya. Hmm, harus berubah sih, soalnya kan demand-nya ini, demand-nya itu kayak harus diturunin gitu loh. Karena kan dia pertamanya dia di sini. Terus semakin kayak logikanya gini aja deh. Kalau misalnya D-nya turun, itu kan P-nya naik kan. Gitu. Apalagi ini dia di monopoli gitu. Di pasar monopoli yang dia tuh berperan sebagai price maker kan. Gitu. Nah, jadi yang tanpa mengubah jumlah barang yang diproduksi ini tuh salah ya. Dan apalagi dia tanpa pengaruh biaya total rata-ratanya kayak kayak mana gitu. Masa dia ujug-ujug bisa berubah dan langsung langsung kayak naikin apa menaikkan harganya gitu loh. Terus yang E, tanpa mempengaruhi biaya total rata-ratanya dan dengan menyesuaikan jumlah produksi di pasar. Nah, ini kayak ngapain dia monopolis kok menyesuaikan jumlah produksi di pasar? Kan dia dia penguasanya gitu. Gitu. Oke. Nah, walaupun kesannya kalau misalnya jawabannya yang C ya,
dia harus dengan mengurangi jumlah produksi pasar, dia kan kan dia monopoli, jadi dia bebas dong. Tapi kan di sini masih berlaku hukum permintaan kan. Kayak kalau dia nggak ngubah nggak ini ya gimana gitu. Masa harganya kita melawan hukum permintaan tadi gitu. Oke. Nomor 52 aman nggak? 52. Oke. Aku lanjut nomor 53 ya. Aku hapusin dulu deh. Oh, biar semakin langka terus harganya semakin mahal ya, Kak. Eh, iya sih logikanya gitu, tapi kata-katanya jangan semakin langka terus harganya semakin mahal ya, Kak. Karena kan ini balik lagi ke hukum permintaan tadi loh. Contohnya gini, kalau pasar persaingan sempurna nih, dia ingin menaikkan harga jual produknya. Lalu apa yang ia lakukan gitu? Yang ia lakukan adalah ya hanya dia dapat cuman mengatur jumlah apa dia cuman bisa berperan apa ya kayak dia tuh cuman bisa ngatur tingkat outputnya gitu loh. Bentar. Kalau PPS tuh seingatku ya dia dia kan sebagai price taker ya. Jadi dia nggak bisa mempengaruhi harga. Nah, yang ia lakukan kalau misalnya dia mau menaikkan atau menurunkan harga, dia ya cuma bisa mengontrol outputnya doang gitu loh, mau menaikkan output atau mengurangi output gitu. Bentar, kalau monopolis ini dia kayaknya tanpa mengubah jumlah produksi dan tanpa mengaruh biaya total rata-ratanya. Tanpa mengubah biaya total rata-rata. Mengubah biaya total, bentar ya nomor 52 nih ya AC terus ini C ini misalnya C di sini C terus kan dia CAD menaikkan harga C ini AC nggak ada relevansinya sih. Wait, sepertinya aku salah logika sih di sini. Nah, oke. Jadi nomor 52 itu ya bener ini ya. Yang D. Oke, sorry tadi aku pas pertama-tama ngejelasinnya atau pakai logikanya yang salah. Justru karena dia monopolis ya. Jadi semua orang tergantung dengan dia gitu. Dia mau naikin atau menurunkan harga ya biarin gitu. Apa yang mereka lakukan bebas gitu. Nah, sedangkan kalau yang C ini tuh harusnya untuk PPS atau pasar persaingan sempurna. Itu dia PPS ini bisa menaikkan atau menurunkan harga jualnya ya dia dengan mengurangi jumlah produksi di pasar gitu. PPS-nya gitu. Ini jawaban untuk PPS kalau yang C. Nah, tapi sedangkan untuk yang monopoli itu jawabannya yang D gitu. Oke, pertanyaannya adalah hukum permintaan apakah tetap berlaku? Iya, dia tetap. Nah, tapi kan dia di sini kalau dia kan tanpa mengubah. Artinya ya contohnya ini deh atau PLN deh, tarif PLN. Kalau tarif PLN tuh misalnya pemerintah ingin menaikkan tarif PLN gitu ya. Ingin menaikkan tarif PLN. Apakah lantas pemerintah harus menurunkan apa ya? Kalau listrik tuh daya listrik yang disalurkan ke rumah-rumah enggak kan? Jadi ya bebas kan. Toh PLN itu adalah monopoli listrik negara gitu kan ya. Jadi misalnya kalau pemerintah mau ambil kebijakan kebijakan fiskal yang kontraktif gitu. Artinya kan pemerintah ingin menyedot uang dari masyarakat dan dia
ngenain kebijakan fiskal kontraktif ini ke listrik itu tadi. Berarti kan otomatis si tarif PLN itu bisa dinaikkan kan tanpa si PLN itu menurunkan daya listrik yang disalurkan ke rumah masyarakat gitu. Jadi bebas gitu. Jawabannya yang D. Nah, untuk yang biaya total rata-rata ini nggak ada relevansinya ya, karena kan AC ke aduh, AC ke P gitu. Kayak ngapain gitu. Nomor 52 aman? Aman nggak nomor 52? Iya, yang C itu untuk PPS. PPS tahu kan ya, pasar persaingan sempurna. Oke. Sebenarnya PPS itu nggak bisa sih, nggak bisa menaikkan atau menurun atau menaikkan harga jual, karena kan dia jadi price taker. Tetapi masa dia nggak bisa ngelakuin apa-apa kan ya, kayak seenggaknya apa sih yang harus mereka usahakan gitu ya. Dia cuman bisa mengontrol kuantitas ininya doang. Ini kan PPS kan, dia hanya bisa mengontrol kuantitas yang diproduksi doang agar mencapai si MR sama dengan inti tadi, laba max. 52 aman nggak? Oke, aku lanjut ke nomor 53 ya. Berikut ini adalah kelemahan PNB apabila digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan, kecuali PNBK. Oke, banyak kegiatan produktif yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Kegiatan produktif yang tidak ya ini benar kan ya, karena kan masih banyak loh. PDB, PNB, PNN, PN, PP, PD kan urutannya. Dia cuma di PNB, mau dijadiin tolak ukur. Nah, sedangkan yang komponen-komponen di bawah ini kan masih ada, dan ini kan yang dihitung sebagai finalnya gitu. Bentar. Sebenarnya PDB sih yang lebih sering dipakai, tapi kalau misalnya PNB yang jadi tolak ukur, terus kan komponen perhitungannya dari sini kan belum dihitung kan, jadi kayak masih banyak indikator yang diabaikan gitu loh. Jadi ini bener ya, maksudnya dia mendukung pernyataan soal yang kita carikan yang kecuali gitu. Terus yang B, tidak secara tepat mencerminkan perbaikan kualitas hidup. Benar ini ya. Jadi dia mendukung soal, berarti bukan ini yang kita cari. Yang C, terlalu mudah untuk dihitung sehingga hasilnya tidak akurat. Terlalu mudah untuk dihitung sehingga hasilnya tidak akurat. Ini kayak ngecoh doang, jadi ya terlalu mudah untuk dihitung. Mudah untuk dihitung ya enggak juga ya, apa ngitungnya mesti susah lah. Kayak C ini curiga nih aku sama C deh. Kayaknya ini deh. Coba kita yang TD dulu. Yang D. Tidak menunjukkan bagaimana distribusi pendapatan di antara masyarakat. Ini mendukung pernyataan soal ya, jadi bukan ini yang kita cari. Yang E, ada dampak sampingan dari kenaikan PNB, seperti pencemaran lingkungan. Apakah iya? Kalau PNB naik itu kan gini ya, PDB tambah net foreign factor production kan, production itu sama dengan PNB. Seperti pencemaran lingkungan ini apaan, kayak yang bodo amat gitu loh, gak ada analisisnya atau relevansinya di sini gitu. Jadi ini misalnya ya, berarti jawabannya yang C gitu. 53 aman nggak? Halo 53. Oke ya. Oke, lanjut ke nomor 54. Nah nih, crowding out effect adalah keadaan yang menggambarkan, ini sebenarnya materi olim sih tapi bisa juga keluar. Kayaknya di SKS kuning ada deh, di buku SKS kuning. Crowding out effect adalah keadaan yang menggambarkan B, meningkatnya investasi swasta akibat dari meningkat lah, harusnya menurun dong kalau crowding out effect ini. Yes,
Iya benar. Jadi tuh crowding effect tuh gini, kayak pemerintah tuh menerapkan kebijakan ini ya, eh, fiskal apa moneter deh. Kayaknya moneter loh. Soalnya dia dia iniin bunganya gitu loh. Moneter atau fiskal ayo. Crowding out effect. Seingat itu moneter. Crowding out effect dia kan gini ya. Sebentar. Crowding out effect dia tuh gak kok seingatku tuh dia bunga, kalau bunga tuh berarti dia moneter. Sebentar, crowding out effect ya. Oh iya benar ding, dia dari pengeluaran pemerintah ya. Jadi kan apa, dia tuh eh, kalau misalnya nih pengeluaran pemerintah itu naik, dia tuh malah eh, menurunkan investasi gitu. Jadi kalau pengeluaran pemerintah kan dia berarti kebijakan fiskal kan gitu. Oh iya, oke. Kalau kok tadi aku ingat-ingatnya malah bunga gitu loh. Bunga kan moneter gitu. Oke, berarti yang C ya, fiskal. Oke, sip. Nah, lanjut ke nomor 55 ya. Contoh kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan oleh bank sentral. Enak banget nih. Moneter ekspansif. Kalau moneter ekspansif itu berarti yang ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kan. Berarti yang izin ya D. Kalau oke. Kalau yang A ini kan dia ini ya menaik. Bentar, bentar. Kalau yang A ini kan dia menaikkan suku bunga. Ini kan berarti moneternya, moneter kontraktif. Kalau yang ini kan politik diskonto. Ini em, dia moneter sih. Tapi nggak tahu ini mau mangkas bunga atau menurunkan bunga gitu kan. Jadi belum tahu kontraktif atau ekspansif. Gitu. Kalau yang C gimana Kak? Oke, sorry ya aku sambil tapi nggak apa deh. Kalau yang C itu dia ini kan fiskal kontraktif karena kan dia membatasi pengeluaran kan, membatasi pengucuran dana kepada masyarakat. Nah, terus halo Kak tadi sorry. Saya lagi double meet tapi nggak apa-apa kok. Iya, yang situ take money atau uang petat. Nah, yang dia karena kan dia Bank Indonesia yang mengeluarkan dan dia membeli berarti dia B itu mengeluarkan uang ke masyarakat jadi dia monet ekspansif tuh, yang itu menaikkan giro wajib minimum ini fiskal ya, menaikkan giro wajib berarti fiskal kontraktif. Berarti jawabannya yang B. Oke, nomor 56 55 aman kan. Oke, 56 tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berhitung dari gampang banget.
Oh, harga ini enggak ya. Kayak masa dia lihatnya dari inflasi. Ini juga enggak. Inilah jelas. Oke. Kalau yang D ini dia lebih ke pembangunan sih. Ini juga pembangunan. Nah, 57. Jika seseorang mampu menghasilkan sejumlah output tertentu yang ditargetkan dengan memanfaatkan sumber daya biaya yang paling rendah, orang tersebut dinilai telah bekerja secara coba tebak. A, B, C, D, E. B, benar ya. Iya benar efisien. Kalau nah bedanya efisien sama efektif itu adalah kalau efektif itu ini jam tuh sesuai dengan sasaran loh. Tapi kalau efisien itu kerja kamu tuh ya itu tadi dapat menghasilkan biaya yang paling minimum gitu. Kalau produktif ya beda lagi ya. Produktif itu menghasilkan output yang menghasilkan output gitu. 57 aman ya. Oke. 58. Di bawah ini adalah jenis badan usaha menurut lapangan usaha kecuali lapangan usaha. Oke. Ini lapangan usaha, lapangan usaha, lapangan usaha, lapangan usaha. Jadi yang air. Oke. Kalau yang badan usaha personal terbatas itu tuh berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum. Atau status sih. Oke, 58 aman ya. Teori bank. Soal nomor 59. Pada tanggal 31 Desember 2017 diketahui usaha kursus akuntansi milik Nona Fitri memperoleh laba 10 juta. Jurnal diperlukan untuk menutup, berarti jurnal penutup ya ini. Oke, ini kan laba ya. Kalau laba berarti ya benar. Ya kan laba ini harus ditutup ke modal ya. Berarti modalnya kan nambah dong. Kalau modal nambah berarti dia dikredit. Dikredit 10 juta. Nah, sedangkan saldo laba tadi kita tutup ke debit 10 juta ini. Berarti yang C benar. Oke. Basic ya jurnal penutupnya. Betul. Laba nambah modal. 59 aman. Oke. Nomor 60. Wow, terakhir. Bentuk pasar yang menggunakan iklan. Untuk mempromosikan barang-barang yang dihasilkan adalah pasar. Persaingan sempurna jelas salah ya, karena ngapain dia kayak capek-capek ini pakai iklan. Monopolistik benar. Contohnya Pepsodent, sabun Lux, shampoo, etc. Dia monopolistik pakai. Monopoli ngapain kayak ya mereka pasti balik ke monopoli dan dia ngapain buat iklan gitu loh. Oligopoli jelas. Contohnya kayak mobil paralon, semen, gitu deh. Lokomotif. Jadi jawabannya 2 dan 4 gitu ya. Jawabannya berarti yang C dong. Yes, 24 C. Nomor 60 aman nggak? Oke, aman. Nah, kan ini udah habis ya untuk soal TBK 2018. Mungkin dari 15 soal ini ada yang nggak jelas atau gimana tadi? Mungkin ada yang ini kan. Oke, aman ya. Nah, mungkin kalau misalnya aku down ya, itu mundur selama 15 detik. Apakah ada yang ditanyain lagi apa enggak? Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain lagi, bentar, Kak mau tanya nomor 55 bukannya giro wajib minimum itu kebijakan moneter ya, bukan fiskal nomor 55.
Oh iya ya, giro. Iya ding, giro itu karena kan dia berkaitan dengan perbankan gitu ya. Oh iya, astaga, giro. Sorry, ini jadi monet ya, monet. Karena kan giro wajib minimum itu kan si Bank Indonesia menetapkan berapa sih yang boleh disaluri sama bank yang ada di bawahnya gitu kan. Kalau misalnya dia menaikkan GWM, berarti bank-bank itu tuh nggak harus mengurangi uang yang ia salurkan kepada nasabahnya gitu. Berarti dia ya dari moneter karena dia yang ngatur Bank Indonesia. Oke, sorry ya. Dan thanks buat Rara ya. Kamu mau nanya, kota ekspor itu masuk ke kebijakan fiskal nggak? Kota ekspor eh, fis- fiskal itu basicnya pokoknya dia dari pengeluaran penerimaan pemerintah ya. Kalau kota ekspor itu eh, nggak ada kaitan sama fiskal sih, karena kan ya ekspor, kota ekspor berarti kan dia membatasi membatasi jumlah ekspor yang akan diekspor ke luar negara gitu kan. Itu nggak ada kaitan sama fiskal sih gitu. Terus apa ini? Itu Ivana ya. Eh, sama yang kredit juga moneter Kak. Kalau kredit mana? Membatasi kredit itu sebenarnya ini kata-katanya masih rancu ya. Kredit. Soalnya kan bisa aja dia kredit yang dilakukan oleh pemerintah. Bentar. Iya sih, tapi kayak masih rancu sih sebenarnya yang C ini. Dia bisa fiskal, bisa moneter. Tapi kalau misalnya kalau kalian belajar teori sehari itu kan ada yang 5C ya, syarat 5C sebelum penyaluran kredit. Nah, itu kan berarti kaitannya sama dunia perbankan juga ya. Berarti intinya gini aja deh. Dunia perbankan itu tuh moneter gitu loh. Nah, sedangkan si kredit ini kan dia ada ya bank Indonesia gitu. Ya logikanya sama giro wajib minimum deh. Jadi kalau membatasi kredit itu berarti menaikkan GWM kan gitu, atau membatasi uang yang boleh disalurkan oleh bank ke nasabahnya gitu. Itu moneter. Tapi di sisi lain bisa aja si pemerintah itu ngeluarin buat kayak jaminan sosial gitu-gitu. Oke, itu untuk Rara ya. Bentar. Aliza. Iya, benar. Kota ekspor itu kebijakan perdagangan internasional. Untuk 54 itu crowding out effect apa ya, Kak? Nah, crowding out effect itu dia adalah pokoknya kan harusnya kalau kebijakan fiskal ekspansif itu baik kan atau bagus kepada masyarakat, ya kan? Karena kan tujuan pemerintah untuk kebijakan fiskal ekspansif sebetulnya itu untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi pada suatu ketika si kebijakan fiskal ekspansif itu nggak buruk untuk buruk atau untuk investasi swasta. Jadi si investasi swasta itu turun gara-gara kebijakan fiskal ekspansif tadi gitu. Ini karena apa? Karena apa ya? Sometimes kebijakan fiskal yang naik itu tuh pokoknya ada kurvanya gitu, sumpah. Gimana ya? Gini deh. Kalau nggak salah ya, aku agak lupa juga. Nah, kebijakan um, fiskal tuh shifting apa ini ya? Bentar. Dia kan di sini. Fiskal bentar. Aku ini deh. Wait. Saat trigger di oke. Oh iya ya. Jadi ya sip, aku masuk. Jadi gini nih. Nah, di kurva ini ya, kurvanya kurang gede ya. Bentar. Sini aja deh. Ini crowding out effect ya. Ini deh. Nah, ini D1. Terus pemerintah tuh menaikkan atau melakukan kebijakan fiskal ekspansif gitu. D-nya tuh naik ke sini. Ini pasar ini ya.
Kalau itu tuh berarti pasar IS nih. Pasar IS. Oh, wait. Bentar. Sorry, bentar. Jadi ini ya pasar Inggris in spending Inggris. Loanable fund. Iya, pasar loanable funds. Pasar apa ya? ISLM berarti pasar loanable funds. Pasar pinjaman dana deh. Pasar. Tuh. Nah, kan kalau fiskal ekspansif itu tuh ini kan ngebuat orang-orang tuh bakal apa sih, demand-nya naik gitu loh. Permintaannya naik terhadap uang gitu, karena kan pemerintah membuat fiskal ekspansif ya, jor-joran gue naik itu maka demand terhadap uang itu tuh naik gitu. Dan sini oke. Sini tuh ini sumbu R ya, atau interest bentar. Di sini dia ada bunga nih. Oh, ini tuh bunga itu mas ini R1 ini tuh Q. Yang sumber horizontalnya Q dana ya, Q dana pinjaman Q1. Terus ketika ini pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif, Q-nya geser ke sini, sedangkan R-nya naik. Nah, R-nya yang naik, ini kan akan mengakibatkan si investasinya turun kan? Karena kan investasi berhubungan terbalik dengan tingkat R kan, atau tingkat bunga. Gitu. Nah, maka dari itu fiskal ekspansif itu menyebabkan penurunan investasi swasta gitu. Untuk crowding out effect tadi ya. Oke, untuk yang crowding out effect jelas kan? Lanjut ke nomor 57, kenapa efisien ya? Ya balik lagi ke pengertian dasarnya. Kalau efisien tuh ini ya, perbedaan efektif sama efisien. Kalau biaya itu efisien, tapi kalau efektif itu kamu tuh mampu nggak mencapai tujuan kamu itu dengan tepat dan benar gitu loh. Jadi kalau efektif tuh intinya pencapaian tujuan kamu tuh benar atau enggak gitu. Oke. Kebijakan fiskal ekspansif kan salah satunya menambah belanja negara, ya. Karena di soal ngomong investasi berarti dari sisi produsen. Nah, contoh fiskal ekspansif kan meningkatkan UMKM untuk produsen. Bukannya, ya itu kan kalau logika orang awam kan harusnya ya fiskal ekspansif itu menaikkan ini dong, menaikkan investasi kayak UMKM gitu-gitu kan, karena kan dia contohnya untuk dia meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu tujuan pemerintah. Nah, tapi kalau ditelusuri lagi itu tuh kalau dari kurva pasar dana pinjaman tadi itu tuh bakal menaikkan R loh. R-nya kan naik tadi, atau tingkat bunganya naik. Nah, sedangkan kalau di ini kan, kalau tingkat bunga itu kan berkebalikan sama tingkat investasi kan. Nah, tadi kalau bunga naik berarti investasi turun dong. Nah, itu makanya ada crowding out effect gitu loh, atau efek yang berlawanan gitu. Udah masuk belum, Alisa? Halo. Oke, gitu. Oke, mungkin cukup kali ya. Aku itu mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gak ada pertanyaan lagi, dan berarti aku cukupkan ya untuk sesi Dewi malam ini, dan semangat buat yang TBK hari Selasa. Nggak usah macem-macem mikirnya, dan semoga perjuangan kamu